Shonen. Shonen adalah jenis anime yang ditujukan terutama untuk remaja laki-laki. Ceritanya biasanya berfokus pada petualangan, pertarungan, persahabatan, dan proses berkembangnya seorang tokoh utama dari lemah menjadi kuat. Tema kerja keras dan tekad hampir selalu menjadi inti dari cerita. Genre ini berkembang dari majalah manga khusus remaja laki-laki di Jepang, dan kemudian menjadi salah satu kategori anime paling populer di dunia, karena ceritanya mudah diikuti dan penuh aksi. Contohnya adalah One Piece, Naruto, dan Dragon Ball. Shoujo. Shoujo merupakan anime yang ditujukan untuk remaja perempuan. Fokusnya sering berada pada hubungan antar karakter, perasaan, dan perjalanan emosional tokoh utama. Cerita romantis, persahabatan, dan konflik batin biasanya menjadi pusat narasi. Gaya visualnya sering menampilkan desain karakter yang lembut dan ekspresif. Shoujo muncul dari majalah manga perempuan di Jepang yang mulai berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20. Contohnya adalah Fruits Basket dan Sailor Moon. Seinen. Seinen adalah anime yang ditujukan untuk penonton dewasa, khususnya pria muda hingga dewasa. Ceritanya cenderung lebih kompleks dan realistis dibandingkan shonen. Tema yang diangkat bisa berupa politik, psikologi, kekerasan, atau dilema moral yang lebih berat. Banyak karya dalam kategori ini mencoba mengeksplorasi sisi gelap manusia atau realitas sosial dengan pendekatan yang lebih serius. Contohnya adalah Berserk, Vinland Saga, dan One Punch Man. Josei. Josei adalah kategori anime yang ditujukan untuk perempuan dewasa. Cerita dalam Josei sering menggambarkan kehidupan sehari-hari, hubungan romantis yang lebih realistis, serta tantangan kehidupan seperti pekerjaan dan kedewasaan emosional. Berbeda dengan shoujo yang sering idealistis, Josei biasanya menampilkan dinamika hubungan yang lebih matang dan dekat dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah Nana dan Honey and Clover. Isekai. Isekai adalah genre anime yang menceritakan karakter yang berpindah dari dunia asalnya ke dunia lain. Dunia baru tersebut sering berubah dunia fantasi dengan sistem sihir, kerajaan, atau makhluk mitologi. Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam cerita rakyat dan sastra, tetapi menjadi sangat populer dalam anime modern karena memberi kebebasan besar untuk menciptakan dunia baru dengan aturan yang berbeda. Contohnya adalah Re:Zero dan Mushoku Tensei. Mecha. Mecha adalah anime yang menampilkan robot raksasa sebagai elemen utama cerita. Robot tersebut biasanya dikendalikan oleh manusia dan digunakan dalam pertempuran skala besar. Genre ini mulai populer di Jepang sejak tahun 1970-an ketika industri animasi mulai mengeksplorasi tema teknologi dan masa depan. Mecha sering memadukan aksi militer dengan drama karakter, terutama mengenai tanggung jawab pilot yang mengendalikan mesin besar tersebut. Contohnya adalah Gurren Lagann dan Gundam. Slice of Life. Slice of Life adalah anime yang berfokus pada kehidupan sehari-hari karakter tanpa konflik besar atau alur cerita yang dramatis. Ceritanya sering menampilkan aktivitas sederhana seperti sekolah, pekerjaan, atau interaksi antar teman. Nilai utama genre ini terletak pada kehangatan suasana dan penggambaran kehidupan yang terasa alami. Penonton biasanya menikmati detail kecil dalam kehidupan karakter. Contohnya adalah Crayon Shinchan dan Hamtaro. Sports. Sports adalah anime yang berpusat pada olahraga tertentu. Ceritanya biasanya mengikuti perjalanan seorang atlet atau tim yang berusaha berkembang melalui latihan keras dan kompetisi. Selain pertandingan, anime olahraga sering menyoroti kerjasama tim, semangat kompetisi, serta perjuangan mengatasi kegagalan. Genre ini menjadi populer karena mampu menyampaikan energi dan emosi olahraga melalui animasi yang dinamis. Contohnya adalah Slam Dunk, Baki, dan Hajime no Ippo. Psychological. Psychological adalah anime yang menekankan konflik mental dan kondisi psikologis karakter. Cerita dalam genre ini sering menggali pikiran, ketakutan, dan motivasi terdalam para tokohnya. Alurnya bisa terasa intens karena penonton diajak memahami bagaimana keputusan karakter dipengaruhi oleh tekanan mental atau situasi ekstrim. Pendekatan ini membuat cerita terasa lebih dalam dan reflektif. Contohnya adalah Monster dan Death Note. Fantasi. Fantasi adalah anime yang mengambil latar dunia yang tidak realistis. Seringkali dipenuhi sihir,
makhluk mitologi, dan kerajaan imajiner. Cerita dalam genre ini memberi kebebasan besar bagi kreator untuk membangun dunia yang luas dan penuh keajaiban. Banyak anime fantasi juga memadukan elemen petualangan dan konflik epik antara kekuatan besar yang saling bertentangan. Contohnya adalah Full Metal Alchemist dan Hunter x Hunter. Science fiction. Science fiction adalah anime yang mengeksplorasi kemungkinan masa depan melalui teknologi, ruang angkasa, atau perkembangan ilmu pengetahuan. Tema yang sering muncul termasuk perjalanan antar bintang, kecerdasan buatan, dan hubungan manusia dengan teknologi. Genre ini sering digunakan untuk membayangkan bagaimana peradaban manusia bisa berubah seiring kemajuan sains. Contohnya adalah Dr. Stone dan Moonrise. Horor. Horor adalah anime yang bertujuan menciptakan rasa takut atau ketegangan. Ceritanya sering melibatkan makhluk supernatural, kutukan, atau misteri yang mengancam kehidupan karakter. Selain menampilkan elemen menyeramkan secara visual, banyak anime horor juga memanfaatkan suasana sunyi, misteri perlahan, dan tekanan psikologis untuk membangun rasa tidak nyaman yang terus meningkat. Contohnya adalah Junji Ito Collection dan Mononoke.